到现在啊，你们两个很会打嘛？那就打。Cerita berlatar di sebuah apartemen di Taiwan. Terlihat seorang wanita yang berprofesi sebagai kurir sedang mengantarkan sebuah paket buku ke seorang laki-laki yang bernama David. Ketika David membukakan pintunya, mata pun jelas arahnya ke situ. Tiba-tiba pacarnya yang bernama Jenny keluar dengan pakaian seadanya. Nampaknya ia cemburu kalau pacarnya fokus ke wanita lain. 你是哪一家公司的？ Stop staring at her. Ternyata dalam buku itu adalah sebungkus obat terlarang yang sengaja ia pesan dari sepupunya yang ada di luar negeri. Sebelum ia memulai permainannya dengan Jenny, Jenny menyuruh David untuk mandi terlebih dahulu. Sebelum ia mandi, David mengingatkan ke Jenny untuk tidak mengambil obat itu selama ia mandi. Wait for me. Don't take it from me. Alright. I'll be right back. Okay. Tak lama kemudian, Tiger yang tak lain adalah temannya David, ia datang bersama adiknya dan juga beberapa wanita lainnya. Ternyata mereka akan mengadakan pesta adu skill di apartemennya David. 哎呦，楼上房间借我用一下。 Bro, sure man, do whatever the fuck you want. 谢啊，兄弟。 Setelah memutar musik DJ, pesta mereka pun dimulai. Tapi terlihat Jenny dengan asiknya membaca buku dan mendengarkan musik sambil menunggu David yang masih mandi. Sementara di unit lain ada sepasang kekasih, sebut saja bernama Ken dan juga Gun. Di saat mereka berdua di dapur, Ken melihat ke arah jendela yang nampaknya cuaca hari ini sangatlah aneh. Ternyata di dalam apartemen itu, Ken juga menyekap seseorang yang sudah mengkhianati dirinya. Sedangkan di perjalanan, anggota polisi sudah bersiap untuk menggerebek kartel besar obat-obatan terlarang yang ada di apartemen tersebut. 所有人装备检查好。Excuse me, sir. Are we authorized to do this? Sementara itu, Tiger dan teman-teman wanitanya asik bercocok tanam. Tiba-tiba, ternyata wanita-wanita itu sudah meminum obat pesanan David. Dan seketika cewek itu mulai berubah layaknya zombie. 傻小啊，他妈嗑什么药啊？ Sedangkan di kamar terlihat si gendut sudah melayang-layang merasakan sesuatu. Tiba-tiba si Johnny-nya malah digerogoti pasangannya yang sudah berubah menjadi zombie. Dalam sekejap, penghuni apartemen juga mulai berubah menjadi zombie dan mereka mencoba masuk ke sebuah klub di sana. Tapi sayang, tak ada satu pengunjung pun yang menyadari hal itu. Bahkan si zombie malah diajak masuk ke dalam klub. Sesampainya polisi sampai ke apartemen, mereka menyuruh petugas untuk mematikan semua akses liftnya. Dan semua anggota mulai bergegas melalui tangga manual. Salah satu polisi yang bernama Andy, ia mengatakan ke kapten kalau dirinya mempunyai firasat yang tak enak. Tapi kapten mengabaikan hal itu. Bad feeling about this, man. Follow the order. Si kurir yang mau turun ke lantai bawah, ia juga terpaksa harus melewati tangga manual karena semua akses lift sudah dimatikan. Di saat polisi sudah menemukan apartemen yang dicurigai, ia mencoba mengintai dengan kamera. Tapi lah, terjadi baku tembak antara polisi dan para pelaku hingga pada akhirnya polisi berhasil menangkap mereka semua. Ternyata It's you. You fucking betrayed me. You think you can get away with this? di sisi lain, beberapa murid SMA yang cantik-cantik sengaja datang ke apartemen gurunya, sebut saja Pak Jim. Mereka datang akan merayakan ulang tahun Nana yang tak lain adalah anaknya Pak Jim. Setelah berhasil melenyapkan mereka semua, kapten hanya mengambil uang di tasnya dan mengajak anggota untuk segera pergi. Tak lama dari itu, Andy bertemu dengan pemuda sebut saja Anton. Ternyata di belakangnya Anton juga sudah dikejar-kejar sama orang-orang di apartemen yang sudah berubah menjadi zombie. Sambil berlari, Andy juga terus menembaki zombie yang berusaha menyerangnya. Dan ternyata para zombie sudah menyebar ke seluruh ruangan apartemen. Di apartemennya David, Tiger hanya bisa menangis dengan apa yang barusan ia alami.
Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa disadari, tiba-tiba ada zombie yang telanjung yang masuk dalam kamar mandi. Tapi David tak menyadari hal itu dan ia mengira kalau wanita itu adalah Jenny. Sedangkan Jenny sendiri lagi santai duduk di kursi sambil mendengarkan musik. Ia tak menyadari dengan semua kekacauan itu. Melihat cewek itu minum di toilet, David langsung menggendongnya keluar. Dan seketika Jenny pun juga kaget dan ia segera masuk ke kamar mandi. I don't fucking know. Those are your friends. Why don't you go ask Tiger who they are? He brought them here. Di saat David mengambil obat-obatannya yang tercecer, tiba-tiba si kurir masuk dan minta bantuan ke David. Tapi tak lama kemudian, ujuk-ujuk semua zombie menyerang David dan si kurir langsung mengunci pintunya dari dalam. Sementara di kamar, Tiger berusaha melawan zombie yang terus menggerogoti adiknya. Tak lama dari itu, adiknya juga berubah menjadi zombie. Rela tak rela, Tiger harus menghabisi adiknya sendiri. Di saat kurir berusaha menelpon seseorang, ternyata HP-nya sudah tidak ada jaringan. Dan ternyata di belakangnya Tiger sendiri juga sudah berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang kurir. Hingga pada akhirnya kurir masuk ke dalam kamar mandi yang di dalamnya masih ada Jenny. Untungnya Jenny berhasil menyelamatkan kurir dan mereka segera keluar dari apartemen. Sedangkan di unitnya Ken, ternyata si gendut itu juga sudah berubah menjadi zombie. Di saat zombie itu berusaha menyerang Kun, Ken datang dan segera menduel zombie gendut itu. Di lorong, di semua unit semua sudah berubah menjadi zombie. Karena tak mungkin bisa mengalahkan semua zombie, Ken dan Kun terpaksa harus lewat jendela dan merangkak di dinding-dinding apartemen dan membuat para zombie terjebak terjatuh dengan sendirinya. Sementara Kapten dan timnya mereka juga terus berusaha keluar dari apartemen itu. Sempat terjadi salah paham antara Andy dan juga Kapten. Karena Andy mendengar seseorang dan ingin menyelamatkannya, tapi Kapten justru malah menolaknya. Andy pun segera pergi dan berpisah dengan timnya. Ia menduel semua zombie yang ada dan bertemu dengan Anton yang juga bertarung dengan para zombie. Ketika Anton berhasil lolos dan masuk ke dalam ruangan, Anton malah menutup pintunya di saat Andy mau masuk. Sedangkan Kapten juga masih terjebak dengan para zombie yang mulai mendekatinya, sehingga Kapten harus mengorbankan satu anggotanya dan ia segera menyelamatkan diri. Di unit Pak Guru mereka mulai panik di saat mendengar berita kalau ada serangan zombie di beberapa tempat. Tiba-tiba Kapten dan anggotanya masuk dan menyuruh mereka semua untuk keluar. Menyadari kalau ternyata ada cewek-cewek cantik, Kapten perintahkan anggota untuk mengikat si Pak Guru. Dan karena tujuan mereka adalah uang dan wanita, Kapten dan anggota justru mengajak wanita-wanita itu untuk melayaninya. Si Kapten juga langsung menggendong Nana masuk ke dalam kamar. Di saat polisi akan memulai permainannya, dua cewek itu langsung membabi buta dan menghabisi polisi. Dan mereka segera membantu Pak Guru yang sudah terikat. Kapten yang melihat mereka membantu Pak Jim, ia langsung menembak dan juga menghabisi Nana yang masih telanjung. Dan hingga pada akhirnya Pak Jim membunuh semua muridnya dan juga Kapten. Ketika Ken dan Kun berhasil kembali ke apartemen, ternyata di lantai atas juga sudah banyak bara zombie. Ken pun mencoba melulurkan cairan merah itu ke mukanya berharap para zombie tidak mengenalinya.
Tak lama dari itu, tiba-tiba Kun mendengar suara tangisan bayi dari ruangan lain. Karena selama ini ia juga belum mempunyai anak, Kun segera mencari keberadaan bayi itu dan ingin membawanya. Di saat mau menggendong bayinya, Kun baru sadar ternyata bayi itu juga sudah tergigit oleh zombie dan ujuk-ujuk ibu dari bayi yang sudah berubah menjadi zombie langsung menyerang Kun, dan untungnya Ken segera datang untuk membantunya. Tapi sayang, semua itu sudah terlambat. Bahkan Kun juga sempat menggigit tangannya Ken sendiri. Sedangkan Jenny yang berusaha kabur dari lubang ventilasi, ia bertemu dengan Andy. Andy pun melindungi Jenny dan segera menduel semua zombie. Untungnya ada Pak Tua yang membantu mereka dan menyuruh masuk ke dalam apartemennya. Setelah sejenak istirahat di tempat Pak Tua, Andy dan Jenny merencanakan agar bisa kabur dari tempat ini. Tiba-tiba Pak Tua memberikan kunci mobilnya ke Andy dan menyuruhnya untuk membawa pergi. Sedangkan Pak Tua akan bertahan di apartemen sendirian. Walaupun Andy memaksa Pak Tua untuk ikut, tapi Pak Tua tetap saja menolak karena ia merasa kalau dirinya sudah tua dan tak ada gunanya lagi. Tak lama kemudian, Pak Tua menunjukkan sesuatu ke Andy dan Jenny. Ternyata Pak Tua ini adalah dulunya seorang tentara dan ia masih menyimpan seragamnya. Ketika semuanya sudah siap, Pak Tua menyuruh Andy dan Jenny untuk segera pergi. Sedangkan Pak Tua akan menghadapi semua zombie-zombie brute. Karena jumlah zombie yang tak ada habisnya, akhirnya Pak Tua pun harus rela dimakan zombie. Sedangkan Ken yang juga sudah putus asa dengan hidupnya karena kekasihnya juga sudah meninggal, ia pun keluar dari ruangan membawa tabung gas yang sudah terbuka dan sebatang rokok juga bersama koreknya. Ketika zombie-zombie mulai mendekatinya, sementara Andy dan Jenny yang sudah menemukan mobil Pak Tua, ia harus dihadang sama beberapa zombie yang ada di sana. Dengan skill pembalapnya, Andy segera tancap gas dan menabrak semua zombie yang ada di depan menghalanginya. Hingga pada akhirnya Andy dan Jenny berhasil lolos dari apartemen. Ternyata Pak Jim kini juga masih hidup dan ia juga membawa anaknya yang sudah berubah menjadi zombie. Tapi terlihat Pak Jim bisa mengendalikannya. Pak Jim berjanji ke anaknya akan segera mengobatinya. Dan ternyata dunia kini sudah berubah. Semua orang-orang yang selamat termasuk Andy dan juga Jenny, mereka semua dipenjara. Dan agar bisa bertahan hidup, mereka harus bisa melawan para zombie yang tak lain adalah untuk bahan hiburan dan taruhan Pak Jim. Suatu hari semua tahanan dibawa ke tempat pertempuran, sedangkan di atas Pak Jim dan temannya yang bernama Tuan B akan menyaksikan hiburan itu. Tak lupa ia juga mengajak Pak Jim untuk taruhan. Saat pertarungan dimulai, Andy juga masih melindungi Jenny. Tapi tak lama dari itu, Jenny pun mulai memberanikan diri untuk melawan zombie-zombie yang sangat brutal. Karena Pak Jim yang melihat ketangguhan Jenny, ia menginginkan Jenny dan akan memberikan Andy ke wanita-wanitanya. Singkat cerita, setelah Jenny mandi dan semuanya sudah bersih, ia diajak bertemu ke ruangannya Jim. Kemudian Jim mengenalkan putrinya yang sudah berubah menjadi zombie ke Jenny. Jim meminta agar Jenny mau merawat dan menjadi ibunya Nana. Tapi terlihat Jenny masih belum paham dengan apa yang dimaksud Pak Jim
Tanpa basa-basi, Pak Jim pun langsung kasih paham ke Jenny. Sedangkan dalam penjara, Andi juga digodain dengan wanita-wanita penjaga. Di saat Andi berpura-pura kalau dirinya juga menginginkan hal itu, tiba-tiba penjaga cantik pun keluar dan si gendutlah yang akan melayani Andi. Beberapa hari kemudian di saat Pak Jim lagi gabut, Pak Jim sengaja membuat pertarungan antara Andi dan petarung yang lumayan kuat juga. Terlihat Andi juga kewalahan menghadapinya, apalagi di bawahnya mereka juga sudah dikepung ribuan zombie yang siap memangsanya. Hingga pada akhirnya Andi berhasil lolos, dan sejak itulah semua kekacauan di mana-mana, semua zombie masuk ke penjara dan menyerbu semua tahanan. Andi sempat mengeluarkan beberapa tahanan agar bisa lari dari tempat itu. Dan karena Andi sendiri juga sudah tergigit oleh zombie di tangannya, ia memutuskan untuk mengurung dirinya di dalam penjara. Mau tak mau, Jenny harus meninggalkan Andi sebelum Andi berubah menjadi zombie. Ketika Jenny menemui Pak Jim, tiba-tiba Nana keluar dari kurungannya. Mungkin ia sudah kehilangan kesadarannya dan Nana pun segera menyerang Pak Jim yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Lihat hal itu, Jenny pun langsung kabur dan berusaha pergi dari tempat itu. Dan akhirnya filmnya rampung. Matur suwun dulur-dulur kabeh sing wis nonton film iki sampai rampung. Muga-muga sing nonton iki sehat-sehat awake, lancar rezekine, lancar nek nyambut gawe. Aja lali di like, aja lali di komen, aja lali di subscribe lur. Wis ngono wae, matur suwun.